Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita misteri rumah nenek hari kematian episode 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Malam itu sedang asik-asiknya makan malam seperti biasa. Kebetulan hanya aku berdua dengan ibu. Suara telepon berbunyi. "Vet, angkat dulu teleponnya. Takutnya ayah kamu itu yang nelpon," suruh ibu. "Iya bu," jawabku dan segera berjalan ke arah telepon yang tidak jauh dari meja makan itu. "Halo bu, ini Kang Idim," dengan nada yang terdengar gemetar. "Kang Idim, ini Fedi, ada apa Kang?" Naik Fedi, Akang mau bicara sama ibu." "Ada ibunya," ucap Kang Idim. "Ada, sebentar Kang, aku panggil dulu, tunggu ya sebentar," ucapku dengan heran. Kenapa Kang Idim tumben telepon? Tidak lama langsung aku bilang ke ibu bahwa yang telepon Kang Idim dengan nada gemetar. Ibu langsung beranjak dari duduknya dengan wajah yang kaget juga. Aku langsung mengikuti langkah ibu karena penasaran. "Ya Dim, ada apa?" tanya ibu. Setelah pertanyaan itu, ibu tidak bicara lagi, hanya tetesan air mata yang keluar begitu saja. Cukup lama ibu hanya bicara, "Iya, iya, iya," tanpa ada kalimat yang ibu ucapkan. Lantas aku dibuat bingung. Kenapa ibu ini? Apa yang dibicarakan dengan Kang Idim? Setelah telepon ditutup oleh ibu hanya duduk melamun, penuh tatapan kosong. Waktu itu usiaku 11 tahun lah kira-kira. Sebelum mengerti apapun tentang sebuah obrolan orang dewasa, yang aku tahu jika ada orang menangis, pasti itu kesakitan. Tapi ibu kesakitan apa? Ibu hanya mengobrol dan tidak ada terluka juga badannya. Kenapa bisa menangis? Beberapa menit melamun dengan tatapan kosong, aku tidak berani menyapa ibu saat itu. "Vet, kamu siapin pakaian salin kamu ya. Ibu siap-siap dulu sambil mau bangunin Dek Mela," ucap ibu dengan nada lemas. "Mau kemana bu?" tanyaku. "Kita ke rumah nenek malam ini juga," ucap ibu sambil berjalan ke arah kamar. Aku cukup kaget. Kenapa dengan nenek? Baru saja 2 minggu kemarin aku dan keluarga berkunjung ke sana. Mungkin nenek sakit. Soalnya 2 minggu kemarin nenek hanya berbaring di kamarnya saja. Tidak lama setelah ibu beres-beres rumah, akhirnya berangkat malam itu juga menuju rumah nenek. Ibu menyetir mobil, tapi aku masih melihat jelas lembab matanya bekas menangis itu. Aku duduk di kursi belakang dengan adik aku Mela. "Asik ya kak, udah mau ke rumah nenek aja, hihihi. Pasti nenek udah nungguin aku banget," ucap Mela dengan gembira. Walau aku tahu dia masih ngantuk karena ibu dibangunkan sebelum berangkat. "Iya dek, makanya sini kamu tidur lagi. Ntar udah nyampe kakak bangunin ya," sautku selaku abang. Mela baru berusia 6 tahun. Pada saat itu memang dia yang paling dekat dengan nenek. Setiap berkunjung ke sana, sedari kecil aku tahu betul sangat dekat. Makanya sangat wajar sekali dia begitu senang ketika tahu akan berkunjung ke rumah nenek. Perjalanan ke rumah nenek cukup lama, sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan aku tidak bisa tidur. Sesekali ibu sibuk dengan telepon genggamnya, bicara dengan ayah, Kang Idim. Walau aku tidak tahu mereka membahas apa. "Vet, bangun, pokoknya kamu jagain adikmu ya. Ibu ke dalam duluan," ucap ibu dengan gemetar dan langsung meninggalkan aku juga Mela. Aku dengan kondisi yang baru saja bangun masih heran, ada ini. Rumah nenek tidak biasanya banyak orang seperti ini. Bahkan pemandangan sekitar kali ini pertama aku lihat. Aku bangunkan Mela.
Mela sangat antusias sekali untuk bertemu dengan nenek. "Kak, kok banyak orang?" tanya Mela. Aku tidak jawab. Aku berjalan di antara banyak orang. Padahal ini sudah sangat malam sekali. Beberapa orang yang bertanya padaku, pada Meli, sebelum masuk ke rumah nenek. Tiba-tiba Kang Idim menyapaku. "Entar Dik Fedi sama Dik Mela jangan jauh-jauh dari Akang ya," ucap Kang Idim, sama dengan mata itu lembab dengan nada yang serak. "Iya Kang, nenek kenapa?" tanyaku. Kang Idim tidak menjawab sama sekali ketika aku masuk ke rumah. Tengah rumah orang-orang sedang mengaji terdengar jelas, sementara yang di tengah itu siapa sudah tertutup semua badannya. Aku dan Mela mendekati ibu. "Bu, nenek kenapa?" tanya Mela. Bukannya menjawab, ibu langsung memeluk aku dan Mela sambil menangis. "Fedi, Mela, nenek sudah meninggal," ucap ibu. "Itu nenek?" tanya Mela dengan polos. "Iya, itu nenek, Dek," ucapku dengan lemas. Aku baru melihat langsung seperti ini orang meninggal, dan itu langsung adalah nenek. Karena kata ibu, ketika aku lahir kakek lebih duluan sudah meninggal. Jadi aku tidak terlalu polos seperti Mela. Lama aku memandangi jenazah nenek Mela karena masih kecil. Dia hanya bertanya-tanya saja padaku. "Nenek, entar bisa bangun lagi ya kak? Kenapa dibungkus gitu?" tanya Mela dengan polos. "Enggak Dek, nenek sudah meninggal," ucapku sangat pelan. "Terus kapan aku bisa main lagi sama nenek?" tanya Mela. Malam itu aku dan Mela tidur dengan Teh Wati, istri Kang Idim di rumah ini. Bangun-bangun rumah sudah sepi, karena aku bangun siang di hari ini. Begitu juga Mela karena semalam tidak larut malam sekali. Suasana rumah nenek berbeda dengan kemarin malam. Hanya ada ibu, Kang Idim, dan Teh Wati. Aku dengar jelas ibu bicara. "Dim, Wati, tolong jaga dan rawat rumah ini, karena selanjutnya nanti rumah ini bakalan kosong. Beberapa kali kamu dan Wati bisa menginap di rumah ini, dan urusan kebun, taman biarkan Kang Obar yang tetap mengurusinya," ucap ibu pelan dan masih terlihat sedih sekali. Aku sampai selesai hari ke-7 pengajian di sini bareng ibu dan Mela, karena ayah bekerja di luar kota dan kakak-kakak ibu baru hari kedua setelah nenek meninggal karena tinggal di luar Pulau Jawa. Hari berganti, ibu masih seperti sangat kehilangan, walau aku belum sangat paham tentang kehilangan waktu itu. Tapi rasa kangen pada nenek selalu ada, apalagi Mela. Nenek meninggal pada tahun 2004 ketika usia aku 11 tahun dan Mela berusia 6 tahun. 9 tahun berlalu, nenek meninggal, bahkan aku sudah jarang sekali berkunjung ke makam nenek dan kakek atau sekedar menginap di rumah nenek. Terakhir hari raya Idul Fitri 2 tahun ke belakang, aku berkunjung ke sana bareng keluarga. Mela sudah beranjak remaja, tentang kepergian dia sudah mengerti sekarang. Terlebih aku, arti keluarga sangat aku pahami dengan usia aku yang sekarang. Aku kuliah semester akhir di salah satu universitas di Kota Kembang. Aku dan Mela sangat akrab sekali. Orang tidak tahu Mela adik aku, pasti menyangka kalau dia adalah pacar aku, ataupun sebaliknya Mela seperti itu. Mela tumbuh dengan remaja yang sangat cantik. Bahkan dengan sombongnya dia beberapa kali bercerita banyak yang mendekati dia, selayaknya anak remaja. Jenuh dengan segala aktivitas kampus yang membuat aku ingin sekali untuk melepas penat yang sudah menumpuk ini. Tidak habis pikir, aku menelepon Mila. "Mel, liburan yuk," ucapku. "Cia, tumben nih kakak. Ayo kak, kemana?" tanya Mela seperti biasa dengan sangat ceria. Kemana ya?" "Pantai yuk," ajakku. Walau sebenarnya aku juga asal saja. Males. Kemarin aku baru aja ke pantai bareng teman-teman," saut Mela. Bingung Mel jadinya.
BTW, kakak mau balik sekarang sore atau ntar jemput ya kak di tempat biasa? Malas bawa motor, pintaku yang tiba-tiba pengen pulang. Dasar basa-basi ngajak liburan, ujungnya minta dijemput. Saut Mela dengan kesal. Tidak tahu kenapa hari ini mendadak aku ingin pulang karena jenuh dan bosan dengan aktivitas kuliah yang seperti itu. Walau ibu pasti protes aku pulang hari Kamis dan banyak pertanyaan lainnya. Selepas maghrib, aku sudah dalam perjalanan pulang menuju rumah. Turun dari bis, Mela sudah ada dan langsung menuju rumah. Ibu sudah menyiapkan makan. Sambil makan ibu bertanya tentu saja soal kuliah dan lainnya di kota orang. Udah lama kamu ini, sana jengukin tuh makan nenek sama kakek, besok berangkat minggu pulang, ucap ibu dengan santai. Iya tuh, katanya pengen liburan, ucap Mela. Yuk Mel, sama kamu juga, ajakku. Ayo aja, udah lama juga nggak ke rumah nenek, ucap Mela. Oke, besok siang berangkat ya, sautku dengan semangat. Ya udah, besok pagi ibu siapin bawain kalian untuk 3 hari di sana. Biar besok ibu izin ke guru Mela, ucap ibu. Bu, Kang Idim apa kabar? Sudah tua pasti ya. Sekarang 2 tahun ke belakang aku tidak bertemu dengannya. Karena kata ayah Kang Idim juga mudik ke kampung istrinya, ucapku. Udahlah, orang kamu sama Mela juga udah pada besar, saut ibu. Semakin makan dan ngobrol dengan Mela juga ibu, aku langsung ke kamar istirahat sambil membaca beberapa buku kesukaan aku seperti Tan Malaka. Selesai membaca, aku teringat rumah nenek bakalan asik buat aku mencari inspirasi. Aku siapkan laptop, alat lukis, dan beberapa buku yang aku bawa. 9 tahun lamanya semenjak nenek meninggal, sudah lama tidak menginap di sana. Mungkin segala kenangan bersama nenek akan terasa indah jika aku mengingatnya di sana, di rumah nenek langsung. Apalagi rumah nenek sangat sejuk, kalau malam sangat dingin sekali, dengan lokasi akan menyuguhkan pemandangan indah. Sudah terbayang sangat jelas 3 hari ke depan akan aku habiskan untuk menenangkan pikiran dan bersenang-senang dengan Mela di sana. Apalagi dia selagi nenek masih hidup, dia cucu kesayangannya. Aku akan bersilaturahmi dengan Kang Idim, Teh Watu, juga Kang Obar yang sebagian besar adalah orang-orang yang dekat dengan nenek sewaktu hidup, sedikit banyaknya tahu tentang aku juga Mela. Pikiranku tentang kenangan dengan nenek seketika datang dengan cepat. Pada pikiran ini hanya tentang keindahan rumah nenek yang sudah lama tidak aku kunjungi. Bangun, udah pagi kak, ucap Mela sambil menggonggongkan aku berkali-kali. Iya Bawel, ini bangun, jawabku yang masih terasa mengantuk. Iya bener, gak terlalu siang berangkatnya, udaranya masih seger nanti di perjalanan, ucap Mela. Tidak terasa pagi datang begitu cepat. Bahkan semalam habis melamunkan sosok nenek tertidur begitu saja. Sehabis mandi, benar saja Mela dan ibu sudah menunggu di meja makan untuk sarapan bersama-sama. Fat, awas ada barang kamu yang ketinggalan, dicek lagi tasnya, ucap ibu. Iya tuh, dicek lagi, jangan udah di jalan ntar balik lagi. Makan waktu lagi coba, ucap Meli menambahkan omongan ibu. Ya, aku termasuk orang yang kalau kepergian ada aja yang harus ditinggal. Tapi setelah aku cek ulang, aman, bawaanku lengkap. Itu ibu sudah siapkan bawaan, ntar kamu masih ke Kang Idim sama Kang Obar ya. Terus kata ayah kamu Fred, jagain adik kamu. Ini jangan dikit-dikit dimarahin kalau salah. Oh iya, ini kunci ganda rumah nenek. Takutnya kamu kesana Kang Idim lagi di luar, jadi gak usah nunggu-nunggu, ucap ibu. Siap, aman bu, Fendi paham kok. Ingat tuh Mel, takut kakak kamu lupa, sautku.
Setelah makan pagi selesai, aku langsung bergegas. Kebetulan ada mobil keluarga yang bisa digunakan. Semua barang-barang disimpan di bagian belakang. Perlengkapan di tengah, tentu saja di depan aku dan Mela. Sepanjang perjalanan, aku dan Mela berbagi cerita satu sama lain tentang asmara, sekolah, kuliah, kangen ayah, dan salutnya pada sosok ibu. Perjalanan bakalan lama sekali, memakan waktu 2 jam. Kak, apa yang kakak ingat soal nenek? Tanya Mela. Banyak dong, jawabku. Salah satunya, ucap Mela, nenek cantik dan jago masak. Kalau kamu? Tanyaku. Aku ingat kak, sering banget nenek memainkan rambutku waktu itu sambil diikat-ikat gitu, jawab Mela. Ya, tanpa Mela menjelaskan soal nenek, aku tahu dia paling dekat dengan paling disayang karena cucu nenek satu-satunya perempuan adalah Mela. Setengah perjalanan, hamparan hijau pemandangan, segarnya udara alam terus menerus menemani perjalanan ini. Seketika aku lihat Mela sedang asik dengan HP-nya. Aku biarkan saja. Tidak lama aku lihat dia sudah tertidur. Tidak terasa, tinggal berapa menit lagi sampai. Aku ingat patokan jalan-jalannya sudah tidak asing lagi. Walau ada beberapa sudah berubah total, aku melewati pemukiman warga. Baru paling ujung kampung ini letak rumah nenek. Terasa bahagia bisa kembali ke sini setelah lama sekali tidak melihat rumah itu. Sampai di parkiran aku dibuat terkejut. Tidak ada sama sekali perubahan sejak 2004 dan 2 tahun ke belakang. Rumput hijau yang masih terawat dan cat bangunan yang sama sekali tidak berubah pada warnanya. Aku semakin yakin kalau Kang Idim dan Kang Obar begitu telaten mengurus rumah ini. Bangun Mel, sudah sampai, ucapku membangunkan Mela. Mela langsung membuka matanya dan terlihat dari kelopak matanya berlinang. Aku yakin dia begitu rindunya sama nenek dan rumah ini. Kenapa aku bilang kak, indah sekali bukan? Ucap Mela. Setelah itu aku dan Mela langsung berjalan menuju teras rumah dekat pintu utama. Kursi ini kenapa kak? Tanya Mela. Kursi kesukaan nenek. Kalau jam segini banget persis dia suka duduk di sini sambil melamun gitu. Iya aku ingat, sahut Mela. Aku melihat sekitar, kebunnya masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Kebun mawar nenek masih sangat terawat. Pohon beringin di samping rumah bahkan masih lama, seperti aku masih kecil. Apalagi potnya yang masih berisi bunga kelihatan sekali terjaga. Kak, mana kunci rumahnya? Tanya Mela. Kamu lagi? Di tas kakak di bagian depan. Ambil sana sama kamu, ucapku sambil memberikan kunci mobil. Baru beberapa langkah, Mela menjauh dari rumah, berjalan menuju mobil. Aku seperti mendengar suara sepatu orang yang berjalan di dalam rumah. Dek, langsung aku kaget. Siapa yang di dalam rumah? Apa Kang Idim menginap di dalam? Tapi gorden jendela masih tertutup. Aku tidak bisa melihatnya. Kang, Akang, di dalam ini aku Fedi, teriakku. Ya, gimana Akang ada di dalam, kan kuncinya ini baru aku bawa. Dek, suara Mela mengagetkan aku. Beneran aku sangat dibuat kaget. Kamu ini. Kaget kakak ini, ucapku dengan nada yang masih penuh keheranan. Lah, emang beneran kuncinya ini. Lagian harus teriak-teriak aneh, kenapa sih? Ucap Mela. Gak apa-apa Mel. Mana sini, yuk buka aja, ajakku. Saat aku membuka pintu utama, susah sekali. Sudah sekuat tenaga, aku gerakan kunci, tetap susah. Gak bisa ya kak, ucap Mela. Iya susah Mel, kuncinya kali udah lama gak dipakai, ke situ jadinya susah, ucap Mela. Iya juga masuk akal pikirku. Akhirnya aku putuskan untuk menuju makam terlebih dahulu bersama Mela. Tidak perlu menggunakan mobil, cukup berjalan 10 menitan.
sudah sampai ke makam kakek dan nenek, juga makam keluarga buyut. Berdoa sejenak sambil membersihkan makam, tapi makam masih sangat terawat, terlihat sering dibersihkan. Selesai beberapa menit di makam, aku dan Mela menuju rumah lagi. Benar sekali, dari kejauhan pintu, rumah sudah terbuka, jendela juga. Aku senang, pasti Kang Idim sudah di dalam. Benar saja, seketika semakin dekat melangkah, sosok Kang Idim sudah terlihat. Aku langsung bertegur sapa, saling cerita kabar. Tentu juga Mela yang kelihatan dekat dengan Kang Idim karena banyak bertanya soal nenek. Hampir beberapa tahun rumah ini seperti rindu penghuninya. Sejak ibu kalian berpesan agar Akang juga boleh menginap di sini, Akang tidak pernah sama sekali mereka karena tidak enak, ucap Kang Idim. Kang Idim yang sudah terlihat tua walau fisiknya masih kuat, tapi raut wajah tidak bisa membohongi kalau Kang Idim memang beneran sudah berumur. Kang, Mela sama kakak nggak bakalan lama di sini, paling 2 malam saja. Hari Minggu sudah pulang lagi karena Senin harus sekolah dan Kak Fedi juga kuliah lagi, ucap Mela. Nggak apa-apa Neng, yang penting sudah sekian lama rumah ini kosong. Akhirnya cucu-cucu nenek bisa nginep di rumah ini, sahut Kang Idim. Karena hari Jumat makin siang dan waktu ibadah sholat Jumat semakin dekat, akhirnya Kang Idim mengajak aku beribadah di masjid sekitar, yang jaraknya sekitar 10 menitan lebih berjalan kaki. Ini Fed, kunci rumahnya, ucap Kang Idim. Sini Kang, biar aku aja yang pegang, kakak suka gampang lupa, hehe, saut Mela. Aku biasa saja atas ucapan Mela seperti itu. Yang aku kaget adalah kunci yang Kang Idim kasih dengan kunci yang aku pegang sama tidak, apa bedanya? Hanya beda di bagian gantungan saja. Yang aku gantungan seperti rumah ini gitu, sementara yang Kang Idim punya seutas tali. Akang tunggu di rumah ya, Fedi siap-siap dulu sana, ucap Kang Idim sambil berjalan duluan. Setelah Kang Idim pergi, di depan Mela aku masukkan lagi kunci yang aku pegang. Ternyata sekarang bisa digunakan. Kenapa tadi tidak bisa? Apa karena sebelumnya ada suara langkah sepatu itu? Aku pamit pada Mela dan tidak keberatan aku tinggal untuk ibadah sholat Jumat. Sebelumnya aku hanya baru masuk ruang tamu bagian rumah ini. Benar-benar tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi aku mencium bau yang aneh, bahkan sangat aneh. Seperti bau bunga melati yang seketika lewat begitu saja. Padahal tidak ada angin sama sekali. Tapi apakah Mela juga mencium bau yang sama? Aku tinggalkan Mela sementara. Aku dan Kang Idim sepanjang jalan terus bercerita tentang keluarga Kang Idim dan tentu juga rumah nenek itu. Selesai ibadah sholat Jumat, Kang Idim dan Teh Wati memasak di rumahnya. Padahal aku ditawarkan untuk memasak di rumah nenek saja. Tapi penolakan dari Teh Wati dengan penuh pertanyaan dari aku, karena seperti ada yang aneh saja. Nanti kalau udah beres dan Fedi, Kang Idim suruh Teteh antar makanannya ke sana ya, ucap Teteh Wati. Ya Teh, makasih. Takutnya aku ketiduran, nanti ada Mela juga di rumah, ucapku. Dalam perjalanan pulang ke rumah nenek, aku sempat berpikir tentang hal aneh yang barusan aku alami. Tapi aku percaya rumah nenek ini baik-baik saja, apalagi aku cucunya. Mel, 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 teriakku di dalam rumah. Barang-barang bawaan masih bergeletak di ruang tamu. Aku berjalan sambil berteriak memanggil Mela. Aku dikagetkan pada ruangan utama ini masih sama, tidak ada satupun benda yang posisinya berubah, apalagi sofa ini. Aku duduk di sofa dan langsung teringat bagaimana kenangan bersama nenek pernah terjadi di sini. Semua ruangan aku cek mencari Mela. Rumah ini memiliki 5 kamar dan 1 kamar utama, yaitu kamar nenek dulu. Semua aku cek sampai ke bagian dapur. Mela tetap tidak ada. Akhirnya aku kembali ke ruang tamu untuk membawa masuk barang-barang. Pikirku
Paling Mela sedang keliling atau ada di belakang. Sialan, baru saja pandanganku dibuat terkejut. Ternyata si Mela sedang tertidur di sofa yang barusan aku duduk. Kenapa aku tidak melihatnya barusan? Padahal aku juga duduk di sofa itu. Mel, bangun. Bentar lagi Kang Idim sini bawa makanan, ucapku. Ih, iya nih, masih ngantuk aku Kak, saut Mela. Kamu tidur dari kapan emang? Ucapku sangat penasaran. Kak Fedi berangkat, aku langsung tidur. Kenapa emang? Salut Mela. Sialan, berarti dari tadi Mela sudah ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya dan malah mencari, bahkan berteriak-teriak nama dia? Soal kunci aku bisa menerimanya dengan sedikit logikaku. Suara orang berjalan dan soal Mela yang tertidur sementara aku tidak melihatnya. Itu sama sekali tidak bisa aku terima dengan akal, ucapku dalam hati. Aku tidak menceritakan keanehan yang aku alami pada Mela. Aku anggap ini ucapan selamat datang yang membuat aku sama sekali tidak takut. Hanya keanehan saja yang aku alami. Aku termasuk orang yang percaya dengan hal-hal gaib, tapi tidak percaya dengan berbagai penampakan, karena menurutku itu soal keyakinan saja. Tidak lama Kang Idim datang, benar saja membawa makanan sangat banyak. Aku, Mela, dan Kang Idim makan bersama di meja makan rumah ini. Tewati nggak ikut Kang? Tanya Mela. Hehehe, enggak Ning, katanya mau ke kebun langsung, saut Kang Idim. Kang, enggak apa-apa kan, ntar aku sama Mela tidur di kamar nenek, ucapku. Boleh dong Den, ucap Kang Idim singkat. Kenapa raut wajah dan tatapan Kang Idim seperti itu? Memperbolehkan tapi dengan raut wajah yang seperti keberatan. Selesai makan siang, Kang Idim bilang bahwa dia akan menyusul Tewati ke kebun dan mempersilahkan aku dan Mela untuk istirahat. Kak, masa tadi aku lihat muka Kang Idim gitu banget pas kakak bilang tidur di kamar nenek, ucap Mela. Iya, kakak juga ngerasa begitu Mel, sautku. Ternyata bukan aku saja yang merasa aneh dengan Kang Idim. Soal barusan, Mela juga. Sore cepat sekali datang, aku dan Mela setelah membereskan barang bawaan langsung masuk ke kamar nenek. Seperti ruangan-ruangan lain, tidak ada yang berubah. Dek, bau bunga melati itu aku cium lagi wanginya. Bahkan Mela juga menciumnya sama denganku. Aku dibuat heran, di rumah ini sudah lama tidak diisi, tapi masih bersih, tidak berantakan. Bahkan lebih rapi daripada rumah ibu. Apalagi kamar nenek ini aku melihat beberapa foto keluarga dan aku dan Mela yang masih kecil. Mel, kakak santai di samping rumah ya. Kalau mau lanjut tiduran sok aja, ucapku. Iya kak, aku tiduran dulu ya, saut Mela. Langsung aku membawa beberapa persiapan alat lukis karena sudah lama tidak melukis. Apalagi teras samping rumah ini sangat enak sekali. Menghadap ke salah satu gunung yang pemandangannya sangat indah. Setelah menyeduh kopi dan mempersiapkan rokok, aku langsung melukis dengan ala kadarnya. Pohon beringin yang tinggi menjulang itu menjadi objekku. Baru saja beberapa warna aku tuangkan dalam kanvas putih itu. Dari kejauhan sebelah kanan aku melihat seseorang yang sedang menyirami bunga-bunga. Aku pikir siapa itu, tapi tetap aku menikmati sore hari ini dengan lukisan yang aku teruskan. Pohon beringin yang sedang aku lukis beberapa kali. Kenapa sosok nenek yang terus ada di pikiranku? Dan Fendi, aku sangat kaget. Kang, sudah berapa menit tadi di sini? Ngelihat Dan Fendi ngelukis tapi malah ngelamun. Kang Obar, aduh maaf ya Kang, ucapku. Hehe, nggak apa-apa Den. Aduh, akang nggak tahu Den, Fendi sudah gede lagi. Neng Mela juga ikut, tanya Kang Obar. Ikut Kang, lagi istirahat di dalam, ucap Fendi. Iya Kang, cuma pagi sama sore aja kesini. Biasa Den, urusan perkebunan, saut Kang Obar.
Iya Kang, nggak apa-apa, lagian aku juga baru kesini, ucap Fedi. Iya itu bagus lukisannya, saut Kang Obar. Iya Kang, masih belajar iseng-iseng aja, ucap Fedi. Akang lanjut dulu, besok pagi Akang suka. Nggak ada teman ngopi, temenin besok ya Kang, dan Fedi. Kang Obar, dia kepercayaan nenek sejak dulu, yang sangat telaten mengurusi kebun-kebun nenek, dari bunga hingga tamanan lainnya. Setelah Kang Obar melanjutkan pekerjaan, aku teruskan untuk melukis. Tidak ada yang bisa diteruskan lukisan ini. Sialnya, lamunan tentang nenek malah makin kuat, ucapku dalam hati. Bukan yang melanjutkan lukisan, hanya terbatang-batang rokok yang malah aku habiskan. Sosok Kang Obar sudah tidak kelihatan. Rasa penasaranku pada pohon beringin itu semakin kuat. Aku putuskan untuk berjalan mendekat. Baru saja berjalan beberapa langkah, Mela berteriak, "Kakak!" Kaget sekali aku. Aku melihatnya di jendela kamar nenek. Langsung aku mendekati Mela. "Kenapa?" tanyaku. "Cepat masuk sini," ucap Mela. "Iya bentar, beresin alat-alat dulu," sautku. "Nggak usah kak, kesini dulu aja," ucap Mela. Makin penasaran dan memang hanya tinggal beberapa menit lagi azan maghrib berkumandang. Alat-alat itu aku tinggalkan. Sampai di kamar. "Kenapa? Kakak sampai kaget?" tanyaku. Tiba-tiba Mela melamun dan meneteskan air mata. Tanpa aku tahu kenapa anak ini. "Coba cerita sama kakak pelan-pelan. Kenapa kamu tadi tiba-tiba menangis sekarang seperti ini?" "Aku barusan mimpi sama nenek. Nenek juga nangis sambil duduk di sana," saut Mela sambil menunjukkan ke arah sofa, dan memang pintu kamar belum aku kunci. "Menangis kayak gimana?" ucapku kaget dan penasaran juga. "Iya nangis, kelihatan banget sedihnya nenek itu," ucap Mela. "Ya sudah Ki, kamu mandi terus sholat berdoa buat nenek biar nggak sedih neneknya," saut Fendi sambil menenangkan. Setelah aku dan Mela melepas maghrib, aku tiduran di kamar nenek ini. Tiba-tiba aku dan Mela saling tatap karena ada suara kaki yang jelas aku dengar. "Siapa?" teriakku. "Ini ya Kakang Den," ucap Kang Idim. "Kirain siapa?" ucap Mela. "Ini Akang bawakan makan malam sambil mau menyalakan listrik di luar. Udah dari kebiasaan Akang," ucap Idim. "Sebentar, bagaimana Kang Idim bisa masuk? Sementara aku sudah pastikan semua pintu terkunci." Aku mau menanyakan hal itu pada Kang Idim, cuma kesannya seperti tidak enak saja. Untungnya Mela juga tidak menanyakan hal itu, dan aku pikir Kang Idim punya kunci ganda juga. Setelah itu Kang Idim pamit pulang lagi, karena dia berkata istri dan anaknya sendiri kasihan kalau dia menginap di sini. Akhirnya aku iyakan saja dan aku juga paham. Duduk di meja makan, aku merasa ada yang memperhatikan. Dari arah dapur, duk, sangat kencang suara itu, tapi bukan dari arah dapur. "Kak, suara apa itu?" tanya Mela. "Nggak tahu arahnya dari kamar," ucapku. Aku langsung lihat ke arah kamar nenek. Tidak ada apa-apa, hanya saja jendela kamar yang sudah terbuka. Mungkin tadi lupa mengunci kembali, tapi tidak ada sama sekali angin. Aku acuhkan lagi dan melanjutkan makan dengan Mela. "Mel, entar tidur duluan, kalau udah ngantuk kakak ngopi di sini aja di sofa," ucapku. "Iya kak, tumben di rumah ini ngerasa ngantuk terus," ucap Mela. "Aku mau ke kamar ya kak, sambil telepon ibu dulu kasih kabar," ucap Mela. Aku keluarkan laptop dan sambil mengerjakan beberapa tugas. Suasana ruangan tengah rumah ini sangat nyaman. Sesekali aku berjalan mengecek semua kamar. Aku sangat takjub, rapi sekali. Walaupun ada beberapa suasana dalam kamar yang beda menurutku, karena mungkin sudah lama tidak terpakai, dan juga karena sudah bertahun-tahun tiap kamar tidak ada yang mengisinya. "Mel," ucapku,
Mela tidak menjawab. Aku lihat di dalam kamar tumben sekali, baru saja jam 9 dia sudah tidur. Aku tiduran di sofa sambil bermain HP. Seketika ada suara langkah kaki yang persis aku dengar, sama seperti siang tadi. Pertama kali sampai di ruang tamu. Dek, perasaanku dibuat kacau. Bukan takut yang datang, malah rasa penasaran yang membuat harus melihatnya. Sialan, aku bangun. Aku berjalan ke ruang tengah. Tidak ada apa-apa sama sekali. Hanya aroma bau melati saja yang aku cium. Anehnya, bau itu sekarang tidak membuatku kaget karena sudah 3 kali aku menciumnya. Aku kembali tiduran di sofa. Tidak terasa mata sangat berat sekali. Dan ini hal sudah tidak pernah aku rasakan bertahun-tahun, karena tiap malam saja biasanya aku begadang. Pikiranku fokus pada Mela yang bilang soal nenek menangis. Entah kenapa, hal itu yang paling kuat aku pikirkan setelah kejadian melukis pohon beringin itu. Gubrak! Kaget sekali, suara itu kencang. Aku bahkan tidak sadar mendengar suara itu. Aku buka mata, mencari HP. Aku lihat jam 1.30 dini hari. Tumben aku ketiduran. Biasanya mata ini susah diajak tidur, ucapku dalam hati. Gubrak! Suara itu lagi. Mata masih mengantuk. Aku berjalan menuju dapur. Dalam keadaan lemas bangun dari tidur dengan sedikit tersadar, aku melihat perempuan berbalik badan. Rambutnya terurai. Aku pikir itu Mela karena perawakannya persis dengan Mela. Tidak aku lanjutkan mendekat, hanya melihat dari pintu dapur saja beberapa detik. Paling dia lapar, mau bikin mie atau manasin air buat bikin susu, ucapku dalam hati. Nah, memang kebiasaan dia di rumah seperti itu. Aku lanjutkan tiduran karena sangat ngantuk sekali. Aku ingat di dalam kamar nenek ada selimut. Aku paksakan untuk bangun dan berjalan ke kamar nenek. Kaget sekali, aku dibuat sadar dalam keadaan ngantuk. Mela sedang tertidur lelap di kamar ini. Perempuan di dapur itu siapa? Aku sadar dan bahkan langsung dibuat sadar. Tidak perlu lama lagi, aku berjalan ke arah dapur untuk memastikan sosok perempuan itu, dan tidak ada siapa-siapa. Jadi tadi itu siapa perempuan itu? Apa aku salah lihat karena baru bangun saja? Aku balik langsung ke kamar nenek. Hendak aku mengambil selimut, ternyata gorden jendela belum Mela tutup. Mungkin lupa. Lantas aku mau menutupnya. Aku melihat sosok Kang Obar di pohon beringin besar itu. Jelas itu Kang Obar, walaupun kelihatan gelap karena tidak terlalu jauh dari jarak pandanganku. Samar-samar dari samping aku pastikan dan melihat lama benar itu Kang Obar. Sedang apa pikiranku Kang Obar jam segini di pohon beringin itu pula? Aku perhatikan terus sambil mengintip Kang Obar melakukan. Kang Obar hanya diam jongkok sambil merokok. Lama aku perhatikan dia bangun dan seperti mengambil sesuatu di belakang pohon itu. Semakin aku penasaran. Aku dibuat kaget setelah suara itu dapur dan perempuan yang aku sangka Mela. Sekarang dengan sadar dan jelas malah sosok Kang Obar yang aneh. Tidak lama Kang Obar seperti membawa wadah besar dan beberapa piring juga mangkok yang ada di atas wadah itu, lalu berjalan ke arah belakang rumah. Aku terus perhatikan Kang Obar luput dari penglihatanku. Baru saja aku menutup gorden dan menarik nafas dalam-dalam karena kaget dengan apa yang aku lihat dilakukan Kang Obar. Gubrak! Suara itu datang lagi dari arah yang sama, yaitu dapur. Aku dibuat berkeringat karena tidak ada rasa takut, yang ada rasa penasaran yang kuat. Aku berjalan kembali ke arah dapur. Sialan, tidak ada apa-apa. Malah hanya seekor kucing hitam. Aku lihat kucing itu hanya diam di dekat pintu keluar dapur sambil menatap ke arahku, tidak bergerak sama sekali. Aku abaikan, aku lihat sekitar tidak ada yang berubah. Lantas, suara itu dari mana datangnya?
Rasa takut baru sekarang datang. Pikiran aku kemana-mana karena menghubung-hubungkan apa yang terjadi di rumah ini. Aku langsung ke kamar nenek, tidur di sebelah Mela. Baru saja aku tiduran, meow, meow. Hah? Kucing itu lagi? Aku lantas bangun, keluar lagi di kamar nenek. Ternyata kucing itu duduk di sofa bekas aku tiduran tadi. Pikiranku lapar. Aku kasih sisa makanan yang ada ke kucing itu. Pikiranku agar kucing itu tidak bersuara. Masuk lagi aku kamar nenek. Aku lihat jam di HP, jam 3. Sial, sudah agak lama aku bangun. Coba untuk memejamkan mata tetap susah. Sebentar, samar-samar aku mendengar tangisan di telinga. Sangat kecil tangisan itu. Aku berdiam dan tegang sekali, sambil merasakan dari mana arah tangisan itu. "Kak, kok ada suara yang nangis sih?" ucap Mela terbangun. "Shh, diam ya, ada suara tangisan kakak. Lagi dengar baik-baik." "Suara itu dari mana?" jawabku. Tidak lama dari itu ada suara kucing lagi. Pikirku itu kucing yang tidur di sofa yang aku kasih makan. "Hah? Kak, kok ada suara kucing, Kak? Sejak kapan kucing itu ada?" tanya Mela dengan heran. Tanpa pikir panjang, aku bercerita yang barusan terjadi semuanya tentang sosok perempuan di dapur yang aku kira itu Mela. Juga tentang kelakuan Kang Obar di balik pohon beringin. Mela menatapku kosong, tiba-tiba tersenyum aneh, merinding melihat senyum dia beberapa kali seperti itu. Jangan melamun," ucapku. "Mela, jawab, jangan melamun," ucapku lagi sambil menggoyangkan badan Mela. Bukannya menjawab, Mela malah makin tersenyum aneh. Aneh sekali, dan ini baru aku dibuat merinding sekali. Aku kalap. "Mel, woi, jangan bercanda gini, woi." Ser, seperti ada setrum pada badanku ini. Merinding aku alami sekarang, baru aku rasakan. Disusul dengan tertawaan yang makin aneh, tapi tatapan dia yang asalnya kosong sekarang menatapku tajam. "Mel, anjing, jangan gini ah, bercandanya gak lucu," ucapku panik. Dia makin tertawa menjadi dan kencang sekali. Tanpa pikir panjang, aku keluar dari kamar. Aku kunci Mela di kamar itu. Aku menuju rumah Kang Idim dengan lari tanpa sadar, karena aku juga jadi kalap sekali. Oke ya, itu tadi cerita dari misteri rumah nenek ya. Disambung part selanjutnya ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.